Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sintia Ramadanti dengan NIM 230341102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir mata kuliah Teknik Pengolahan Data Geofisika dengan judul Dekonvolusi dan Resolusi Spasial pada Survei Sinar Gamma Udara. Sebelumnya, kita akan membahas pendahuluan yang dimana isinya yaitu ada latar belakang, tantangan, dan tujuan penelitian. Di bab selanjutnya ada metodologi, teori PSF, filter winner, dan akuisisi data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang dimana analisis visual data, LSGIN, dan resolusi spasial. Yang terakhir itu ada kesimpulan yaitu implikasi praktis dan saran pengembangan. Nah, untuk latar belakang masalah tersebut yaitu degradasi kualitas data. Survei gamma udara sering mengalami pengaburan atau blurring akibat ketinggian detektor. Adapun tantangan noise-nya yaitu data mengandung noise statistik Poisson yang signifikan. Keterbatasan metode lama ini yaitu model respon detektor yang disederhanakan seringkali mengabaikan geometri detektor dan pergerakan pesawat. Nah, solusinya yaitu diperlukan metode dekonvolusi atau deblurring untuk memulihkan detail spasial seperti eksplorasi geologi darat. Nah, tujuan penelitiannya ini yaitu memahami model fisik, yaitu menjelaskan respon detektor gamma ray atau PSF terhadap faktor geometri dan atenuasi atmosfer. Nah, adanya formulasi filter optimal yaitu membangun Winell filter yang mampu menyeimbangkan rekonstruksi sinyal geologi dengan peredaman noise. Nah, selanjutnya ada implementasi dari FFT, yaitu menguraikan penerapan FFT untuk menghubungkan atau mengubah konvolusi spasial menjadi operasi spektral. Selanjutnya ada evaluasi resolusi, yaitu menganalisis batasan resolusi spasial akibat ketinggian terbang. Untuk model fisikanya yaitu ada PSF, yaitu detektor udara tidak dapat difokuskan seperti kamera. Data yang direkam oleh rata-rata dari area luas fenomena ini dimodelkan oleh PSF, yaitu PXH, yang dimana R adalah sumber detektor, sedangkan mu-nya adalah koefisien atenuasi udara. Sedangkan DHXH-nya adalah respon geometri detektor. Nah, adanya tantangan utama yaitu sifat statistik noise, yaitu berbeda dengan survei magnet noise pada data gamma bersifat Poisson bergantung pada sinyal dan tak stasioner, di mana variasi noise setara dengan rata-rata cacahan sinyal, yang dimana hal ini menyebabkan signal to noise ratio atau NSNR sangat rendah pada area dengan konsentrasi radioelemen minim. Untuk solusi algoritmanya yaitu ada filter winner, yaitu metode pembagian spektral biasanya gagal karena mengaplikasikan noise frekuensi tinggi. Filter winner dirancang dengan pendekatan least squares untuk keseimbangan optimal. Filter ini menekankan frekuensi di mana daya noise melebihi daya sinyal dengan autokorelasi sinyal dan spektrum noise. Nah, untuk pemrosesan yaitu adaptif 2D, yaitu Lee filter. Mengapa diperlukan? Karena filter winner berasumsi noise bersifat stasioner, yaitu tetap. Padahal noise gamma bersifat Poisson. Lee filter membersihkan data sebelumnya yang masuk ke tahap dekonvolusi. Nah, cara kerjanya yaitu menghaluskan atau mengsmoothingkan area yang homogen untuk mengurangi specular noise. Secara cerdas mempertahankan ketajaman tepi pada fitur geologi. Nah, untuk metode penelitian ini yaitu dilakukan secara ekstrumen, yaitu detektor volume 33 liter pada pesawat waktu integrasi 0,5 detik. Sedangkan parameter terbang ketinggiannya nominal 20-60 meter, jarak samplingnya kira-kira 20 meter per data point. Nah, untuk metode analisis spektral menggunakan FFT, estimasi autokorelasi radial, dan inversi linear. Nah, sebelum kita mendapatkan data, kita mengetahui dulu alur pengolahan datanya, yaitu pertama raw data, yaitu koreksi ketinggian grading. Yang kedua ada filter Lee, reduksi noise adaptif. Yang ketiga kita FFT-kan, yaitu transformasi ke frekuensi. Yang keempat itu winner, dekonvolusi sinyal. Dan yang terakhir ialah IFFT, yaitu peta resolusi tinggi.
Nah, untuk analisis spektral LFT yaitu pemisahan sinyal dan noise. Plot spektrum daya radial memungkinkan kita memisahkan komponen sinyal geologi yaitu frekuensi rendah, daya tinggi, dan frekuensi tinggi kurva mendatar. Estimasi atau korelasi yaitu digunakan untuk fitting kurva pada bagian frekuensi yang rendah. Terlihat pada gambar yaitu sinyal geologi yaitu frekuensi rendah, yang dimana yang di atas itu yang tinggi itu frekuensi rendah, yang di bawah itu noise frekuensi tinggi. Nah, untuk hasil dan pembahasan dalam studi kasus LS Gen yaitu ketinggian rendahnya yaitu 20 meter dan konsentrasi thorium tinggi. Nah, analisis visual matriks perbandingannya yaitu data laporan menampilkan matriks 3x3 yang dimana eh, menampilkan matriks 3x3 perbandingan citra radiometri area 4x4 km. Untuk RAW itu adalah data mentahnya yang positium tuh yang sedangkan untuk filternya itu potassium Lee filter. Yang C itu dekonvolusi, hasil dekonvolusinya itu untuk data positium seperti terlihat pada A, B, C, dan untuk data uranium terlihat pada D, E, F, dan untuk data thorium ada G, H, I. Nah, untuk raw data merah ini, citra awal terlihat kabur, blur, akibat efek ketinggian terdapat banyak speechless noise atau bintik kasar. Terutama sangat jelas pada uranium dan protasium. Terlihat pada data A itu yaitu datanya masih mentah. Nah, untuk filter Lee yaitu noise berkurang signifikan. Gambar terlihat halus, smooth, namun tepi batas fitur geologi asli tetap terlihat terjaga atau tidak kabur. Nah, untuk bagian yang C tadi yang sebelah paling kanan tadi itu adalah hasil konvolusinya, yaitu hasil filter Wiener tujuannya mengembalikan ketajaman deblurring struktur garis menjadi lebih tegas pada elemen dengan SNR tinggi. Nah, pada potasium dan uranium tadi itu kurang. Kenapa hasilnya mengecewakan? Meski ada sedikit penajaman pada lembah uranium. Citra masih kasar, algoritmanya gagal memulihkan sinyal secara maksimal. Pada gambar terlihat daerah potasium dan uranium yaitu memiliki kualitas yang rendah. Nah, selanjutnya mengapa hasil tadi itu kurang optimal? Karena terdapatnya adanya masalah hamburan atau scattering, yang dimana di area survei lesin konsentrasi thorium sangat dominan. Sinar gamma thorium yang sangat kuat menghamburkan masuk ke jendela energi potasium dan uranium. Sedangkan dampaknya yaitu ada high noise, yaitu hamburan ini menyebabkan tingkat noise yang sangat tinggi pada data tersebut. Karena noise tinggi, filter Wiener membatasi penajaman agar tidak memunculkan artefak atau error palsu. Nah, untuk perbandingan yaitu studi kasus Flowers Gap. Kondisi survei normalnya itu dilakukan pada ketinggian 60 meter dengan konsentrasi elemen yang lebih rata. Yang dimana hasilnya berbeda dengan elasin. Pada kasus ini, citra potasium dan thorium mengalami penajaman yang signifikan. Uranium tetap sangat menunjukkan sedikit peningkatan karena sifat alami noise-nya yang sangat tinggi. Nah, untuk analisis resolusi spasialnya yaitu resolusi spasial tidak hanya ditentukan oleh jarak sampling, dibatasi secara fundamental oleh adanya ketinggian terbang, yang dimana semakin tinggi pesawat, PSF semakin lebar, menghilangkan detail frekuensi tinggi. Sedangkan ada statistik pencacahan, yaitu jumlah foton yang sampai ke detektor berkurang drastis dengan ketinggian. Dan selanjutnya ada titik potong frekuensi, yang dimana resolusi maksimum adalah titik di mana daya sinyal sama dengan daya noise. Yang tegak lurus itu daya, yang mendatar itu frekuensi spasial. Nah, adanya degrasi akibat ketinggian. Kurva respon frekuensi PSF menunjukkan peluruhan drastis pada ketinggian 120 dibandingkan 20 meter. Pada 120 meter, sistem tidak bertindak sebagai low pass filter yang kuat, menghilangkan detail geologi kecil terlepas dari metode pemrosesan apapun. Nah,
Untuk batas kritis samplingnya itu resolusi efektif, yang dimana potasium K yaitu 20 meter, 60 meter, dan 120 meter. Uranium adanya 20 meter, 60 meter, dan 120 meter. Sedangkan thorium yaitu 20 meter, 29 meter terbalik, dan 60 meter, 120 meter. Angka menunjukkan ukuran fitur geologi terkecil yang dapat dideteksi. Analisis signal to noise ratio atau SNR, yaitu batas fisik rekonstruksi grafik SNR frekuensi spasial menunjukkan bahwa filter Wiener hanya efektif jika SNR-nya kurang dari 0. Thorium memiliki SNR tinggi hingga frekuensi tinggi. Bisa dipertajam. Kalau uranium, kurva SNR memotong pada frekuensi rendah, sinyalnya detail tenggelam dalam noise. Terlihat pada grafik. Nah, jadi kesimpulan utamanya yaitu efektivitas dekonvolusi sangat efektif memulihkan resolusi spasial jika SNR cukup tinggi, contohnya thorium di Elaxnin. Terbatas pada data bernoise tinggi. Untuk para filter Lee, krusial, tanpa reduksi noise adaptif di awal, dekonvolusi akan memperparah noise dan merusak citra. Adanya batasan fisik, yaitu resolusi akhir dibatasi oleh ketinggian terbang. Survei uranium pada 120 meter tidak akan bisa mendeteksi fitur kurang kecil dari 240 meter. Integrasi waktu memperlama waktu integrasi misalnya 1 detik tidak efektif karena menambah efek blur akibat pergerakan pesawat. Nah, untuk saran pengembangannya yaitu adanya advanced filtering, yaitu gunakan filter reproduksi Berau canggih atau NASVD atau spasial adaptif sebelum didekonvolusi. Nah, desain surveinya untuk resolusi tinggi, terbang serendah mungkin. Ketinggian adalah faktor pembatas utamanya. Nah, selanjutnya ada model noise, yaitu dikembangkan model noise non-stasioner yang lebih spesifik dari asumsi white noise sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.